Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Dita dan juga Inang Fikar di ibadah online GKP Siantar Kota hari Minggu 19 Juli 2020 ya Kak. Kali ini kita masih ibadah di rumah. Walaupun GKP Siantar Kota sudah mengizinkan untuk beribadah, tapi untuk anak-anak sekolah minggu belum boleh dulu ya Kak. Sampai waktu yang ditentukan. Jadi adik-adik harus tetap bersabar. Kita tidak henti-hentinya berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Amin ya Kak. Pastinya adik-adik sekolah minggu tetap sukacita walaupun mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Harus pakaian yang bersih, yang rapi, mandi dulu sebelum mengikuti ibadah online, ya kan Kak? Iya benar, karena kita akan memuji Tuhan ya kan Kak. Iya, kita coba sapa lagi adik-adik yang di rumah ya Kak. Shalom adik-adik sekolah minggu. Adik-adik jawab sapaan kita dengan gerakan yang berbeda Kak. Yel-yel kita yang baru. Gimana Kak? Kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kita jawabnya seperti apa? Coba adik-adik ikuti ya. Puji Tuhan, saya sehat, saya kuat. Yes, bisa? Kita coba sekali lagi ya Kak. Apa kabar adik-adik di sekolah minggu? Puji Tuhan, saya sehat, saya kuat. Yes, iya. Pastinya kita semua tetap sehat dan kuat ya Kak. Iya benar. Apalagi adik-adik yang minggu ini mungkin sudah kembali belajar secara daring ya. Mungkin ada suka dukanya yang pasti belajar daring, tapi harus tetap semangat juga ya adik-adik mengikuti proses pembelajaran, karena itu sudah aturan dari Pak Menteri Pendidikan. Kita masih tetap daring ya Kak, belum boleh belajar di sekolah ya. Mudah-mudahan adik-adik tetap bersuka cita di rumah masing-masing. Nih Kak, kita mau ajak adik-adik kita supaya lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kami undang untuk berdiri. Kita mau bernyanyi dulu ya Kak. Ya, semuanya adik-adik bangkit berdiri. Karena lagu ini ada gerakannya. Kita mau nanya kabar adik-adik. Kita bernyanyi halo hello hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka. Sebab apa? Sebab selalu ada Yesus. Bagaimana Kak? Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya gimana ya Kak? Semuanya senang, semua bersuka. Karena apa? Sebab selalu ada Yesus. Gak boleh apa Kak? Kamu sedih, jangan kamu susah, susah Yesus besertamu. Iya benar sekali ya Kak. Kabar adik-adik pasti sehat-sehat. Semuanya harus senang, semuanya harus bersuka cita. Karena jangan ada yang bersedih. Iya, jangan ada yang bersedih karena Yesus selalu beserta kita. Kenapa Yesus beserta kita? Karena kita adalah anaknya Tuhan Yesus. Kita anak siapa Kak? Anak Anak raja. Raja kita adalah Yesus Kristus. Kita nyatakan dulu pujian lagu ini. Aku anak raja. Kita semua anak raja ya kan? Maka itu kita harus memuji Tuhan. Kita nyatakan dulu lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja. Siapa? Kau anak raja, Kita semua anak raja. Siapa Kak? Anak raja. Siapa lagi? kau anak raja, Kita semua anak. Tangan dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentuh.
kaki disentak-sentak, putar badan. Kita katakan lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Siapa anak raja? Tunjuk tangan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita tadi sudah bilang bahwa kita adalah anak raja. Berarti kalau kita senang jadi anak raja, anak Tuhan, kita tidak boleh apa, Kak? Kita tidak boleh Malas, sedih, tidak boleh malas ya, Kak. Tidak boleh bohong. tidak boleh melakukan yang jahat. Iya, tidak boleh melakukan yang jahat. Banyak ya, Kak? Iya. Oke, berarti kalau anak Tuhan Yesus itu harus melakukan kehendak Tuhan. Boleh mencuri, Kak? Oh, jangan. Itu tidak boleh. perbuatan yang jahat. Jahat. Kenapa sih, Kak, dari tadi ceritanya tentang yang jahat terus? Kenapa ya? Kenapa, Kak? Atau nanti jangan-jangan ini dibahas dalam firman Tuhan. Ya bisa jadi ya, Kak. Iya, kita tunggu aja, nanti sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyatakan dulu bahwa kita senang jadi anak Tuhan. Kita tidak boleh nakal, bohong, dan jahat. Aku senang juga jadi anak Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Gak boleh apa? Tuhan gak boleh bohong. Kalau bohong gimana? Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 Itu dosa. nakal, nakal, nakal. Itu dosa. Nakal, 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 Itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. jahat, jahat itu dosa. Aku jahat, jahat, jahat itu dosa. Jahat, jahat, jahat itu dosa. Jahat, jahat, jahat itu dosa. Anak Tuhan tak boleh jahat. Iya, jadi ini nggak hanya sekedar dinyanyikan ya, Kak. Ini juga komitmen kita bahwa kalau kita anak Tuhan tadi harus kita tidak boleh nakal, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh jahat ya. Jahat contohnya jahat sama kakaknya, adiknya, atau mama papa, banyak hal-hal yang jahat. Jadi ini harus kita tinggalkan. Iya, silakan duduk kembali adik-adik. Kita mau doa pembuka. Kita bernyanyi Met Awan. Sekolah minggu, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari malam hari sampai pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan. Ya Tuhan, kami kembali melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhanlah yang tetap menjamah kami, memberkati kami, agar melalui ibadah online yang kami lakukan saat ini,
Kami boleh semakin bersuka cita. Kami mau bernyanyi, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Coba kita sapa lagi ya. Masih ingat nggak ya Kak yel-yelnya ya? Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabar? Puji Tuhan, saya sehat, saya kuat. Yes. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan, saya sehat, saya kuat. Yes. Oke, Kak, kita main games dulu ya Kak. Oke, ayo Kita breaking dulu. Kita undang dulu Bang Tian dan Kak Tere. Adik-adik juga udah siap ya? Oh, Kak Tere. Kak Tere dan Bang Tian sini. Oh, Kak Tere aja. Ayo Kak Tere. Ayo Kak Tere atau sama pemusik kita mungkin ya Kak. Ada sekolah minggu kita sini Bang. Bisa nanti Bang Tian yang main keyboardnya. Ayo sini. Ya ini yang selalu setia ya adik kita ya, Nicholas ya. Mengiringi ibadah sekolah minggu. Kakak mau ngajak adik-adik semua untuk bermain games ya. Kita mau bermain games apa Kak? Yang kemarin udah Kakak ajarin. Tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Ayo jaga jarak ya, tetap jaga jarak. Kalau kemarin Kakak bilang pagi tepuknya berapa kali? Ya, kalau pagi tepuknya sekali. Semangat dong. Abang kakaknya di sini pagi. Kalau siang 2 kali. 2 kali. Kalau iya, sore 3 kali. Malam? Iya, malam setengah ya, karena kalau malam-malam tidak boleh ribut ya kan? Karena itu malam waktunya istirahat, kan seperti itu ya. Coba, pagi, siang, sore, malam. Oke, sudah siap adik-adik? Oke, konsentrasi. Malam. Oh, berarti di rumah konsentrasi kayak ini ya. Sore. Nah, Kak Fikar kok bingung. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Masih ada yang salah. Yang di rumah gimana? Salah nggak yang di rumah? Yang salah ya adik-adik. Iya. Oh, katanya yang di rumah benar Kak. Berarti mereka konsentrasi ya sepertinya ya. Oke, kita ulangi lagi ya Kak. Malam, pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, sore, malam, pagi. Udah bingung. Oke, Kakak rasa yang di rumah sudah konsentrasi. Yang kedua. Oke. Kalau Kakak bilang tepuk 1, gimana kemarin Kak? Tepuk 1. Ya, itu dia kalau 1, 2 kali ya, tepuk 1. Nah, kalau tepuk 2, tepuk 2. Hey, ya. Dia ke kanan katakan he. Kalau tepuk 3, ke kiri katakan ha. Bisa? He ha. Coba. He ha, he ha. Jadi kalau dia 2 ke kanan katakan he, kalau dia 3 ke kiri katakan ha. Sudah bisa? Sudah konsentrasi, kita coba dulu. 1, 2, hai, he ya Kak Dita yang salah. 3. Tepuknya 3 kali. Kalau tepuk 1 tepuknya 3 kali. Iya, iya. Oke, 1, 2, Hey. 3. Ha, bisa? Tepuk 1, 2, 3. Hey. Masih bingung ya. Kita coba lagi. Tepuk 1, 2, 3. Hey. Ha, oke. Tepuk 3, 2, 1. Ha. Hey. Oke, mantap. Tepuk 3. Ha. Oke, sudah bisa sepertinya ya. Sekali lagi deh, sekali lagi. Tepuk 2, 3, 1. Hey. Ha. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya,
silakan duduk. Terima kasih Bang Nicholas dan Kak Tere. Nah, games kali ini juga mengajarkan kita kalau kita itu harus meniru harus bisa melihat ya Kak, mana yang baik, mana yang tidak baik sesuai dengan kehidupan kita ini. Kalau misalnya perbuatannya salah, itu ditiru nggak Kak? Oh jangan, karena ada mata Tuhan yang melihat perbuatan adik-adik. Kalau perbuatannya yang benar, boleh ditiru Kak? Harus. Iya, jadi kita harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jahat atau yang salah. Coba kita nyanyikan dulu. Kita nyanyi lagu apa ini Kak? Mata Tuhan melihat. Iya, apa yang kita perbuat. Karena Tuhan selalu melihat apa yang kita kerjakan ya. Jangan karena kita tidak bisa melihat Tuhan, ya udah Tuhan kan nggak ngelihat apa yang aku kerjain, itu salah ya. Tuhan selalu ada di mana-mana, ada di sini, di sana, semua. Tuhan selalu ada di hati kita juga ya kan. Kita nyanyikan dulu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, makanya kita harus hati-hati menggunakan apa? Mata kita. Mata kita, apalagi Kak? Tangan kita. Tangan kita nggak boleh main pukul, tidak boleh mencuri. Iya. Apalagi Kak? Mulut kita tidak boleh berkata tidak boleh marah-marah sama orang tuanya. Iya. Sama adik kakaknya harus dijaga mulutnya. Apalagi Kak? telinga, Kakinya tidak boleh ngapain Kak? Lasa, nendang-nendang ya. Iya. Nah, kalau berkelahi kakinya yang dipakai. Berarti harus hati-hati. Hati-hati gunakan tubuh kita. Iya. Semuanya dari atas kepala sampai ujung kaki. Karena tubuh kita ini bisa berbuat dosa ya kan Kak? Iya, jadi kita harus hati-hati. Tuhan ciptakan kita sempurna, tapi kita harus jaga jangan dilakukan dengan yang jahat. Jadi kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita. Ada lagunya kan Kak? Hati-hati gunakan. Iya, adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi hati-hati gunakan tubuhmu. Yang pertama nanti tangan, yang kedua kaki, leher, mata, baru terakhir mulut ya. Kita bernyanyi, silakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, mana kakinya? Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena apa? Bapa di surga Selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Lehernya. hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan Lehermu. Krek, krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. mata. Hati gunakan matamu. Ba. Hati gunakan Matamu. Ba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ba. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Semua tubuh kita. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, slup, ba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek, krek, slup, ba. Amin. Karena Bapa
Bersama di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek krek supra. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, silakan duduk kembali. Jadi tadi sudah diingatkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita agar tidak melakukan DOSA. Jadi dosa ya. Nanti akan dibahas dalam sesi firman Tuhan. Oke Kak, sekarang kita mau ngapain? Menyapa adik-adik yang berulang tahun. Iya, bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2020, atau mungkin ada papa mamanya, saudara-saudaranya yang lagi nonton juga, silakan bangkit berdiri. Kita nyatakan ucapan syukur kita dengan sebuah pujian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu sobatku selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Silakan duduk kembali. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya dengan semangat. Iya, dengan semangat ya. Jangan lupa disediakan tetap Alkitabnya, catatannya tiap minggu tetap dicatat kita bahas apa ya Kak? Iya. Nanti waktu sekolah minggu nanti tunjukin sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ini Kak, catatanku lengkap kan Kak? Supaya nanti dapat apa giftnya ya? Dapat bintang. Bisa ya? Iya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh-Nya. Aku ingin ikut Dikau Tuhan. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan. Kami masih boleh menikmati ibadah minggu kami Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami menjadi anak yang baik, boleh duduk tenang, boleh mendengarkan dengan baik, boleh konsentrasi ketika guru sekolah minggu kami bercerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, wah kayaknya udah lama sekali kita nggak ketemu ya. Mungkin sebagian adik-adik sekolah minggu ada yang ikut mama papanya ke gereja, tapi masih ada juga yang di rumah menikmati ibadah sekolah minggu. Oke, tadi seperti dikatakan Kak Dita, maka di depannya sudah ada Alkitab, sudah ada catatan, sudah ada pulpennya. Nah, kali ini
Kakak mau adik-adik sekolah minggu, sepanjang kakak bercerita, kakak akan bercerita tentang bagaimana Kak Yolanda dulu waktu sekolah. Jadi adik-adik sekolah minggu menuliskan mana perbuatan-perbuatan yang good, yang baik, dan mana perbuatan-perbuatan dari Kak Yolanda yang gak baik. Jadi adik-adik sekolah minggu harus melihat dengan baik, mendengar dengan baik, dan memikirkan dengan baik. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan guru sekolah minggu dan juga orang tua, pasti ya guru sekolah minggu selalu bercerita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Iya kan? Orang tua juga pasti kalau adik sekolah minggu melakukan sesuatu, kadang ada orang tuanya yang bilang, itu enggak baik adek, itu enggak baik nak. Tapi ada juga bilang, itu good, mama senang. Pasti ada yang seperti itu ya. Nah kakak mau menceritakan Kak Yolanda dulu waktu sekolah bagaimana. Jadi adik sekolah minggu nanti tulis ya di situ mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik. Jadi sekarang ambil lembar 2 begini ya, lembar 2 seperti ini kalau bukunya. Nih, jadi misalnya di sebelah kanan perbuatan baiknya, di sebelah kiri perbuatan tidak baiknya. Oke, sudah ditulis? Oke, Kak Yolanda menceritakan waktu Kak Yolanda sekolah seperti adik-adik. SD ya, SD atau SMP lah, begitu, SD lah ya, SD. Kalau pagi hari dulu Kak Yolanda selalu dibangunin itu jam 6 sore. Waktu dibanguni oleh orang tua, yo bangun. Kak Yolanda akan jawab, tunggu ma. Dipanggil lagi 5 menit kemudian, tunggu ma. Setelah itu sampai jam 6:30 baru Kak Yolanda bangun dan lihat jam 7:15 lewat 15 sudah harus di sekolah. Kak Yolanda langsung buru-buru cepat-cepat untuk siap-siap. Jadi terkadang tidak sempat meminum susu atau teh manis yang sudah dibuat oleh orang tuanya. Nah begitulah Kak Yolanda pagi hari kalau mau pergi sekolah. Tapi kalau mau pergi sekolah, Kak Yolanda pasti selalu diingatkan dulu sih dulu-dulunya, tapi lama-lama terbiasa. Kalau mau pergi sekolah, berdoa dulu. Jadi kakak ke kamar dulu, berdoa dulu mau pergi ke sekolah. Lalu setelah berdoa, Kak Yolanda tidak lupa untuk permisi dulu sama orang tua, pergi ya ma, pa, atau kalau ada opung di rumah pergi ya pung, lalu salam. Sampai di sekolah Kak Yolanda itu nyampe di sekolah kadang-kadang tidak menyimpan tasnya dengan baik. Jadi asal diletak aja, kadang jatuh di atas meja, biarin dah gitu. Tidak meletakkan tasnya dengan baik sampai di sekolah. Terus kalau main-main Kak Yolanda ya suka jorong-jorong teman, dorong-dorong teman. Terus waktu bunyi teng 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 belajar. Ya Kak Yolanda ya kalau dalam hal berdoa oke punya gitu ya. Jadi sebelum belajar pasti berdoa dulu. Setelah sudah berdoa lalu mendengarkan gurunya. Duduk, tapi kebanyakan cerita-cerita gangguin teman Kak Yolanda serius cerita mendengarkan guru. Kak Yolanda senggol-senggol. Waktu dikasih ujian Kak Yolanda nyontek. Tapi kalau pas keluar main-main, pulang dan teman Kak Yolanda misalnya ada yang butuh bantuan untuk nyapu kelas, Kak Yolanda bantu. Sapu, bahkan Kak Yolanda tungguin temennya sampai selesai. Sampai di rumah Kak Yolanda langsung campakkan tasnya, campakkan bajunya, tidak pada tempatnya. Lalu makan. Siap makan disuruh tidur siang nih. Ayo tidur siang dulu. Enggak, tidur siang enggak. Terus Kak Yolanda kadang-kadang pura-pura masuk kamar, terus matanya tutup. Tapi enggak tidur siang, berbohong. Yang penting adalah sebentar, oh ya udah tidur siang, oke.
Oke, Kak Yolanda berbohong untuk tidur siang. Nah, begitulah Kak Yolanda. Lalu setelah itu main-main lagi, main-main terus sampai lama banget lupa waktu mandi. Oke, nah adik-adik sekolah minggu itulah satu hari ya keseharian Kak Yolanda dulu waktu sekolah SD. Nah, coba adik-adik tuliskan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang patut untuk ditiru dari Kak Yolanda, mana yang tidak patut ditiru oleh Kak Yolanda, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik tulis di rumah, bedakan ya, tapi tentang yang dari Kak Yolanda. Setelah itu nggak boleh yang melenceng ya, tiba-tiba nanti adik-adik tulis mencuri, perbuatan yang tidak baik. Padahal tadi Kak Yolanda nggak ada tuh cerita tentang mencuri. Oke, jadi yang diambil perbuatan yang baik dengan tidak baiknya itu adalah dari apa yang Kak Yolanda ceritakan tentang Kak Yolanda. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini berarti tentang apa mengingatkan kita? Tentang perbuatan jahat dan perbuatan baik. Mana perbuatan jahat yang harus kita ikuti? Ada nggak perbuatan jahat yang harus kita ikuti? Enggak ya. Yang harus kita jauhi dengan perbuatan baik yang harus kita lakukan setiap hari. Itu firman Tuhan hari ini. Nah, ada dari Alkitab, adik-adik, kitab Kejadian. Coba dibuka kitabnya Kejadian. Sudah dibuka dari kitabnya Kejadian. Kejadian itu perjanjian baru atau lama? Tengah-tengah Kak, enggak ada ya. Perjanjian lama itu kitab yang pertama. Oke, dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Adik-adik boleh baca. Diceritakan di situ adalah Tuhan itu melihat bahwa semua manusia pada zaman dulu, pada zaman itu sudah banyak yang jahat. Sampai Tuhan mau menghilangkan semuanya. Dia mau menghilangkan, menghancurkan tumbuh-tumbuhan, hewan, melenyapkan manusia juga dari muka bumi. Lalu dia bilang dia akan menghapuskan manusia, tetapi ada satu orang, satu keluarga yang Tuhan mengasihinya. Siapa? Kalau adik-adik pernah dengar ya, ada cerita di Alkitab, ini pasti sudah sering ya, waktu semuanya dilenyapkan tapi ada satu keluarga yang diselamatkan, yaitu siapa? Yusuf, Maria, atau Herodes, atau Firaun? Siapa? Nuh. Iya benar adik-adik. Waktu itu Tuhan marah. Kenapa memang Kak? Apa kejahatan memangnya yang dilakukan oleh manusia? Banyak ya. Manusia saling membunuh. Manusia menginginkan. Itu enggak punya dia ya. Punya orang lain tapi dia mengingininya. Dia minta secara paksa. Dia melakukan kekerasan. Ayo siapa yang di rumah ini suka kali minta mamanya maksa-maksa. Mama aku mau itu, papa aku mau ini, opung aku mau itu. Nah itu kejahatan juga. Pada saat itu manusia melakukan itu. Lalu dia marah kepada manusia sampai Tuhan Yesus menyesal. Mungkin ya kalau Tuhan bisa ngomong nih, aku menyesal. Aku nyesal nih nyiptain manusia. Mending kemarin biar aja deh kosong. Ayo. Gimana ya kalau sampai Tuhan bilang gitu, aku menyesal nyiptakan lo Yolanda, nyiptain kamu. Mending gak usah dilahirkan dulu. Kalau ternyata besar ngelawan mamanya, besar mencuri, besar membunuh, besar memaki-maki orang, ngomongnya kasar. Mending gak usah gitu. Wah ngeri ya. Kalau sampai Tuhan bilang gitu, kalau mamanya aja yuk, siapa yang mamanya pernah ngomong gitu? Aku nyesal melahirkan kau ya. Gak bisa diatur misalnya begitu. Itu berarti sudah parah banget. Nah pada saat itu begitu adik-adik. Di kitab Kejadian itu diceritakan seperti itu. Tuhan marah sama manusia sehingga dia melenyapkan semuanya. Nah itu dia, makanya ada satu keluarga yaitu Nuh. Berarti pada saat itu kejadian apa? Air bah.
Iya, benar sekali. Ya, jadi adik-adik boleh buka kitabnya, atau kalau yang masih ingat ya, masih fresh banget tentang kejadian Nuh, itu semua akibat manusia sudah mendekati dirinya kepada kejahatan. Tidak ada lagi kasih, nggak mau lagi nolong, mikirin dirinya sendiri aja. Kalau kejahatan adik-adik yang sekarang apa? Yang kakak lihat ya, semenjak semuanya online, di rumah aja, kakak lihat anak-anak sekarang, kok Kak Yolanda tahu ya, berarti Kak Yolanda jalan-jalan nggak di rumah. Ya kakak, keponakan kakak aja ya, sendiri gitu ya, kadang cuman main terus, disuruh belajar udah males. Itu adalah kejahatan. Oke, tidurnya lama sekali, sampai jam 11, sampai jam 12. Nggak on time lagi, nggak disiplin waktunya, itu adalah kejahatan. Ada lagi nih, kakak pernah ngantar sesuatu ke rumahnya ya, kakak lihat anaknya 4-4 main handphone semuanya, main game semuanya online. Sepanjang hari, terus waktu disuruh mama, ambilkan dulu itu, aduh mama belum selesai gamenya. Sampai ada yang berebut handphone. Padahal mamanya ya, namanya online, masa iya anaknya 5 dibelikan handphone 5? Ya kalau ada uangnya iya, tapi kalau nggak ada uangnya 5 handphone, ya nggak bisa dong, harus berbagi. Tapi karena berbagi satu handphone dengan 5 anak ini, berantem lagi, rebut-rebutan, itu juga adalah kejahatan. Jadi adik-adik sekolah minggu, di masa corona ini, COVID-19 ini pasti banyak memicu kita, adik-adik, orang tua, opung, semuanya, Kak Yolanda, guru sekolah minggu yang lain, untuk melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwasanya Tuhan tidak suka. Pada saat dulu manusia melakukan itu sampai dia melenyapkan banyak manusia, hanya tinggal Nuh. Maka itu membuktikan Tuhan pernah marah akibat dari tingkah manusia. Maka di tengah-tengah situasi seperti ini pun jangan lagi kita membangkitkan amarah Tuhan Yesus. Ya, kita sudah ditebus, dia sudah mati di kayu salib demi dosa kita. Terus kita suka-suka lagi buat dosa, itu tidak boleh ya adik-adik. Maka bersyukur hari ini firman Tuhan menyapa kita, mengingatkan kita untuk kita tidak terus-terus melakukan kejahatan, tapi melakukan hal yang disenangi Tuhan. Contohnya apa Kak di masa sekarang ini? Yang boleh kita lakukan adalah tetap menjaga kesehatan kita ya, rajin cuci tangan, pakai masker. Jangan main game terus adik-adik. Handphone dibelikan mama, disediakan, disuruh oleh guru-guru dan juga semua orang-orang tua kita itu diberikan handphone, disuruh pakai handphone, bukan untuk main game saja, tapi juga yang terutama adalah untuk mendukung kita dalam mencari materi pelajaran. Oke, jadi ingat, itu adalah salah satu kebaikan yang harus adik-adik lakukan di tengah corona ini. Terus apa lagi? Berbagi bagi orang-orang yang tidak mampu. Kalau kalian lihat di jalanan, ada orang yang harus tetap bekerja, mengais-ngais, bukan mengais-ngais, apa bahasa Indonesia mengais-ngais ya, masih tetap ada di kerumunan, dia bekerja, tolong dia, beri apa yang bisa kamu beri. Gitu ya, tidak boleh pelit-pelit lagi sekarang ini, ya kan? Dan rajin bantu mama di rumah. Dengan kita adik-adik sekolah minggu di rumah, berarti kita menambah pekerjaan mama. Biasanya mungkin adik-adik di sekolah, mama bisa ngerjain kerjaan di rumah, tapi dengan adik-adik di rumah, mamanya nambah kerjaannya, mendampingi adik-adik belajar. Jadi tetap taati mamanya, tetap disayangi mama papanya dan opung-opungnya. Oke adik-adik, itu firman Tuhan untuk hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Ayub 28 ayat 28. Dibuka Alkitabnya, Ayub 28 ayat ke-28. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia, dia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan,
itulah akan budi. Akal budi ya. Nah, itu adik-adik ayat hafalannya, silakan dibaca kembali nanti di rumah dan dihafal. Minggu depan nanti akan ditanyakan ya, malah lebih bagus tuh orang tuanya direkam waktu adik-adiknya menghafal ayat hafalan, nanti di-share. Yang mengirim itu pasti tetap dapat bintang, bintangnya tetap dihitung. Dan juga yang tadi ya, yang kakak bilang itu, yang mana hal yang baik yang tidak baik dari yang Kak Yolanda ceritakan itu juga dicatat. Oke adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami anak-anak Tuhan untuk menjauhi kejahatan, untuk melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mampu, untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami pun berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami Tuhan, yang mendampingi kami di rumah, mendampingi kami Tuhan di masa pertumbuhan kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan bijaksana daripada Tuhan dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Berkati juga ya Tuhan guru sekolah minggu yang setiap minggunya Tuhan berbagi firman Tuhan. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesehatan juga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang terus dalam pemulihan akibat dari virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh menertibkan diri kami, menjaga Tuhan kesehatan kami di tengah-tengah virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus juga Tuhan di rumah menjadi anak yang bersemangat, anak yang rajin belajar, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tahu membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang jahat. Jadi adik-adik sekolah minggu diajak semua untuk menjauhi kejahatan. Hal-hal yang jahat jangan ditiru. Nah, jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita sama-sama mengucapkan ayat persembahan. Masih ingat ya? Ayo kita ucapkan 2, 2, 3, ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mengumpulkan persembahan, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus sambil bernyanyi sejuta. Setia, jujur, dan taat. Sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita kembali berdoa. Dilipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada saat ini telah usai. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Kami sudah bernyanyi, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Begitu pula kami sudah mengumpulkan persembahan, agar kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap aktivitas anak-anak Tuhan
Dalam sepanjang 1 minggu, tetaplah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka dan juga bagi orang tua mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa yang kami sampaikan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya, yang mengajarkan kita supaya adik-adik sekolah minggu semuanya menjauhi kejahatan, melakukan hal yang baik yang bisa menyenangkan hati orang tua, abang kakak, adik, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari sama-sama kita mengucapkan ayat persembahan. 2, 2, 3 ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita kumpulkan persembahan, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus sambil bernyanyi sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan taat. Setia jujur dan persembahanku adalah sejuta. Lagu ini sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Kita akan menutup ibadah hari ini. Kembali kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada hari ini dapat kami lakukan. Kiranya Engkaulah yang memberkati peribadahan kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan, kami sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dan juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu semuanya, tetaplah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Mari adik-adik sekolah minggu, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.